rasanya kayak kulit aja kayak mau pecah rasanya. Oh enggak, wih tebel ini. Ini abu semua nih. Nah bisa jadi pupuk ini. Ini kayu semua kemarin di sini tumpuk. Jadi perjuangan Mas Hendrik di sini. Di sini nggak bisa cangkulnya terlalu dalam. Kalau terlalu dalam seperti ini ya di bagian bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan YouTube channel Putri Tunggal 84. Pada kesempatan sore hari ini seperti biasa masih di wilayah transmigrasi pertanian transmigrasi UPT Sepungur, Kalimantan Utara, Indonesia. Dan kali ini saya berada di pertaniannya Mas Hendrik Perantauan Nekat asal Malang. Dan pada saat ini Mas Hendriknya lagi beraktivitas di belakang ya. Masih bersih-bersih karena sore hari ini sore seperti ini beraktivitas di sini sangat enak ya, nyaman. Cuman godaannya yaitu agas ya. Tapi kalau sore seperti ini enak, sejuk ya, nggak terlalu panas. Tapi kalau pas siang-siang seperti jam 11 sampai jam 4 sore atau jam 3 sore itu rasanya sangat luar biasa panasnya. Dan di sini ada tanaman kacang tanah, tempatnya pertaniannya Mbah Tris ya. Mbah Tris transmigrasi Sepungur 2016, tapi pinjam pakai di transmigrasi 2017 karena di sini tanahnya sudah tidak acap lagi dan tidak pasang lagi ya, karena sudah ada tanggul blok keliling, tanggul besar tanggulnya itu, jadi tidak pernah kena pasang lagi. Adapun kena air itu cuma air air hujan seperti itu. Jadi Mbah Tris menanam kacang dan juga dulu pernah di sini Mbah Tris nanam kacang itu sangat ya, bukan sangat ya, tapi lebar di sini ya, luas ya. Sempat dulu saya beli mundul juga ya, lebih rambat maksudnya. Sempat saya beli dulu kacangnya dan panenan dari sini karena di sini tanahnya itu kering dan gembur ini. Sedangkan ini kacang tanah aja seperti ini ya, sudah hijau-hijau bagus-bagus, subur-subur ya seperti ini. Tapi ini seharusnya sudah minta dibersihkan ya seperti ini ya. Ada rumput-rumputnya ini ya. Cuman Mbah Tris mungkin ada kesibukan di rumahnya sana ya, karena di belakang rumahnya juga Mbah Tris sekarang masih bertani ya, bertani menanam sayur-sayurannya seperti lombok juga. Jadi sana sini yang dikerjakan. Baiklah, kita lanjut lagi untuk ke Mas Hendriknya ya. Kemarin sempat di sini ada sanyonya, kemarin ditaruh di sini ya sama Mas Hendrik. Untuk profilnya di sini tetap di sini karena belum ada tempatnya ya, belum ada tempatnya atau belum ada tiangnya. Jadi Mas Hendrik tetap di sini. Cara mengambilnya Mas Hendrik dengan ditimba karena belum ada tempatnya. Dan ini makan sayur tiap harinya Mas Hendrik ya. Dan kates sama daun singkong katanya Mas Hendrik yang ngomong. Karena Mas Hendrik masih berjuang betul-betul di sini di tanah rantau ya. Jadi mohon doanya untuk teman-teman semuanya supaya Mas Hendrik di sini dalam bertani di sini ya diberi kesehatan, supaya Mas Hendrik tetap beraktivitas seperti biasa ya. Dan untuk yang kemarin karena Mas Hendrik puasa ya, jadi sore itu Mas Hendrik itu tidak beraktivitas ya, karena orang puasa itu kalau pas sore seperti ini atau siang ya, kerja pagi aja itu kadang-kadang sudah lemes, apalagi pas puasa sorenya itu tambah lemes. Apalagi di sini cuacanya sangat luar biasa panas ya. Jadi
ya wajar aja, saya sendiri aja pas puasa kemarin ya tetap beraktivitas ya, tetap bekerja. Cuman enggak apa ya, kayak biasanya waktu pas tidak berpuasa seperti itu. Dan untuk sanyunya Mas Hendri kemarin kan ditaruh di sana ya, di bawah rumah ya. Itu aman ya, karena tidak ada air pasang ke sini, jadi aman. Sekarang dipindah ke sini supaya untuk menyemprot ini apa namanya, tanaman daun bawangnya Mas Hendri. Jadi dekat ya sayurnya di sini, ngalahin ini apa namanya, kabelnya ini ya, kabelnya dibawa ke sini, terus ditambah selang panjang itu untuk ngocor ya, atau membasahi daun bawang. Nah ini Mas Hendrik masih beraktivitas ya, padahal ini sudah sore loh, ini sudah jam berapa ini, 17.47, hampir jam 6 sore. Jadi jadi sengaja di sini bukan apa ya, bukan apa, karena sengaja memang nunggu apa agak ini ya, enggak panas ya. Kalau pas panas siang seperti itu rasanya kayak kulit aja kayak mau pecah rasanya. Nah di sini sudah ada terlihat 3 gulutan lagi ya yang sudah siap tanam ini. Ini jadi sudah di Lebaran berapa hari jenengan mulai kerja lagi tadi kemarin? Lebaran 3 hari lah. 3 hari. Iya. Langsung kerja di sini, langsung bikin gulutan ini. Ya itu. Sambil membersihkan yang belakang sana ya. Kayu-kayu yang besar-besar itu. Itu memang harus dibakar-bakar seperti itu. Iya. Karena sebenarnya sih kalau yang besar seperti itu harus dipotong pakai singso, tapi kan nggak ada singso ya Mas Hendrik ya. Jadi dengan cara seperti itu dikumpulkan, dibakar. Bakar aja ya. Ya kemarin banyak sekali kan situ kan. Iya betul. Oh, kemarin saya lihat di sana berserakan. Itu sudah berkurang. Ini di sini apa namanya? Alat-alatnya ya ini. Ada pacul kecil, pacul besar, ada sekop, dan juga ini ada cangkulnya lagi. Mas Hendrik lengkap cangkulnya. Sambil apa Mas Hendrik bekerja ya, saya kesini sambil bercerita ya, atau melihat perubahan di sini ya, perubahannya di lahan Mas Hendrik di sini. Dari sini kemarin itu ya, bisa teman-teman lihat mungkin sebelumnya video ini ya. Di sini itu banyak sekali namanya kayu ya, berserakan di sini. Tapi Mas Hendrik kumpulkan di sini, dikumpulkan lalu dibakar. Ini masih bekas ada abu-abunya ini. Ini abunya banyak sekali, tebel ini. Ini tebel ya. Masih panas apa enggak ya? Oh enggak, wih tebel ini. Ini abu semua ini. Nah bisa jadi pupuk ini. Ini kayu semua kemarin di sini tumpuk. Jadi perjuangan Mas Hendrik di sini memang kalau dalam sehari itu, sehari atau 2 hari memang nggak begitu kelihatan ya perkembangannya, karena seperti ini ya, lokasinya itu sangat belukar, semak belukar seperti ini ya. Ini ya, belum lagi kayu-kayu seperti ini. Ini kemarin itu banyak, tapi Mas Hendrik dikumpulkan, dibakar seperti ini ya. Itu kayu semua itu. Kemarin ke sini itu bekas-bekasnya masih ada itu. Dikumpulkan sama Mas Hendrik, lalu dibakar. Belum lagi saat tebas seperti ini. Ini rumput loh, tebal betul ini. Ini ya. Ini rumput itu tebal seperti ini. Tuh. Jadi kalau melihat cuma sepintas apa yang namanya 1 hari atau 2 hari itu memang belum ada begitu kelihatan perubahan. Tapi di sini sebenarnya perubahannya sedikit demi sedikit, apalagi proses seperti ini, perjuangan berarti dari nol seperti ini ya. Harus rintis-rintis seperti ini. Itu sangat luar biasa loh. Saya juga pernah mengalami seperti itu dulu waktu baru datang di Selimo 3 sana. Saya juga pernah apa namanya, tani ya, saya nanam
Waktu itu saya nanam padi ya, nanam padi. Setelah baru datang di sana nanam padi, jadi perjuangan sangat luar biasa ketika rintis seperti ini. Dulu belum pakai alat apa-apa ya, cuma alat pakai arit aja dulu saya pertama datang. Jadi untuk babat seperti ini pakai arit. Dan juga saya dulu kan belum ada modal ya, jadi hanya menggunakan arit dan tidak menggunakan semprot sama sekali. Setelah babat kan, setelah itu kita sedikit tarik-tarik supaya mengumpulkan, lalu dibakar setelah kena panas ya. Terus ya lumayan ya, namanya perjuangan kan, nggak ada perjuangan yang enak ya, harus betul-betul berjuang gitu. Karena saya sudah mengalami ketika saya datang ke sini ya bersama keluarga dulu, harus berjuang betul-betul. Nah ini juga nih, ini kayu semua habis dibakar ini tuh, jadi seperti ini. Insya Allah untuk abunya ini bisa buat pupuk juga, tapi tanahnya ini sudah ya, sudah kosong ini tanahnya karena kebakar. Tapi mungkin ya bagus juga seperti itu. Kita lanjut lagi ke daun bawangnya ya. Nah, setelah sekian hari saya tidak datang ke sini, dulu ke sini baru ditanam sekitar 10 hari atau seminggu. Sekarang sudah terlihat ya, terlihat hijau dan sudah mulai kelihatan, maksudnya ini sudah kelihatan hidup ya. Alhamdulillah sekali, ini berkat keseriusan Mas Hendrik dan doa-doa teman-teman semua ya yang ada di luar sana, yang selalu mendukung dan mendoakan Mas Hendrik, petani nekat asal Malang ini, sehingga untuk sampai saat ini Mas Hendrik masih bisa bertahan di sini dan bisa bertani ya. Insya Allah nanti kedepannya Mas Hendrik bisa sukses untuk bertani ya. Mohon doanya aja buat teman-teman semuanya, doa dan dukungannya supaya Mas Hendrik tetap bisa bertani di sini, bertahan di sini ya. Karena bertani itu memang kelihatannya mudah, tapi sangat ya, bukan mudah ya, tapi harus telaten, teliti, dan intinya telaten dan teliti, dan harus kerja keras juga seperti itu. Harus kerja keras menanam ini, menyangkulnya. Nah ini bisa teman-teman lihat ya di sini videonya daun bawang ini semua kayaknya hidup semua ini dan hijau-hijau ya. Ini ambil video sore hari dan kesana-sana sudah hijau-hijau. Ini tanaman yang paling terakhir ya. Ini memang bibitnya kemarin besar ya, bibitnya besar, jadi cepat besar juga. Terus untuk yang di sebelah sana itu kan memang asli bibit ya, jadi agak kecil-kecil. Kalau ini kan kemarin masih agak konsumsi ya, jadi agak besar seperti itu. Ini tanaman terakhir yang sini, tanaman berapa gulut kemarin, 3 gulut kalau nggak salah, 3 gulut setengah itu yang tanaman dulu sana ya, tapi kecil-kecil memang karena bibitnya memang kecil seperti itu. Untuk tanahnya ini seperti ini ya Mas, tanah di sini ya, mohon maaf ini. Nah, jadi tanahnya seperti ini agak tuh, jadi yang basah cuma sedikit aja untuk di bawahnya ini. Tuh, ini masih ada basah. Ini karena di sini kan sudah kemarau 2 minggu kata Mas Ari tadi ya. Sudah kemarau 2 minggu. Kemarin sempat ada hujan di Selimau 3, cuman nggak sampai di sini. Tapi mungkin ini saya belum tanya tadi ya sama Mas Hendrik, apa memang dikocor pakai air sanyo maksudnya atau enggak ya. Nanti bisa ditanyakan sama Mas Hendrik ya. Untuk tanahnya sama aja kayak di tempatnya Pak D, terus di tempatnya Mas Ari ya. Bagian bawah itu tanahnya putih seperti ini ya, keras.
sama aja gitu. Terus di sini nggak bisa cangkulnya terlalu dalam. Kalau terlalu dalam seperti ini ya, di bagian bawah itu tanahnya makin keras. Ini seandainya di sini banyak pupuk organik seperti kotoran sapi, kotoran kambing, kemungkinan insya Allah kemungkinan bisa bagus tanahnya seperti punya Pak siapa namanya sana ya. Dulu pernah putus asa juga Pak Mitro kalau salah. Putus asa tidak bikin tanahnya karena sudah mengeras dan beku ya, tidak bisa ditanami apa-apa. Tapi alhamdulillah berkat kesabaran dan ketelitian Pak Mitro, akhirnya sekarang lahannya Pak Mitro sudah bisa bagus kembali seperti itu. Sempat saya ambil videonya dulu belum lama, beliau bercerita katanya yang penting mau belajar dan belajar. Nah akhirnya sekarang sampai yang dulunya nggak bisa ditanami apa-apa, sekarang cukup 1 kali dicangkul, terus 3 kali tanam ya. Pertama ditanami semangka, kedua keduanya ya, terus ketiganya itu jagung. Itu sudah masih bagus, jagungnya masih besar-besar itu karena menggunakan pupuk organik. Beliau juga bisa bikin dari pupuk apa saja ya, dari kotoran kambing, dari apa itu saya lihat di situ banyak sekali yang namanya pupuk ya. Jadi sampah dari rumah pun jadi pupuk seperti itu. Mudah-mudahan nanti kedepannya Mas Hendrik juga seperti itu ya, bisa menggunakan pupuk organik ya, supaya tanah ini menjadi gembur kembali dan bisa daun bawangnya ini jadi subur. Ini sayang sekali nih karena sore ya, jadi gak begitu kelihatan hijau betul ya. Kalau dari sebelah sana ya, karena teduh jadi nggak kena matahari, jadi kelihatan hijau. Ini yang di sini ini tanaman pertama malah, cuman karena bibitnya kecil jadi beda ya dengan bibit yang sudah besar itu. Yang sebelah sana sudah kelihatan besar, tapi di sini masih kecil ya. Dan juga tanahnya berbeda. Tanahnya berbeda ya. Di sini tanahnya banyak putihnya. Kalau yang sebelah sana itu tanahnya banyak hitamnya. Jadi banyak gemburnya. Kalau sini agak keras. Mas Hendrik ini sudah di kocor kah? Kocor pakai air? Iya. Oh iya ya. Maksudnya saya kocor pakai pupuk. Pupuk. Oh, di air belum? Belum. Ini kayaknya soalnya sudah berapa hari nggak hujan ini Mas Hendrik. Ada 2 minggu kan katanya Mas Ari, ada 2 minggu kemarin. Oh iya mungkin. Tapi belum terlalu kering juga ya. Belum terlalu kering sih, memang bawahnya masih ada basah-basahnya sih. Soalnya yang di sini ini tanahnya kan keras Mas Hendrik ini. Kalau yang sebelah sana itu gembur. Yang sebelah sini gak keras ini. Tanah putih. Tanah putih ini yang sangat kurang seperti ini ya. Ini nih ya. Nah, ini tanah putih ini. Nih, empleng-emplengan seperti ini tanah ini. Ini tanah putih kering nih. Jadi empleng-emplengan seperti ini. Kalau kering dia kayak batu. Kalau kering ini boleh nggak bisa dipecel ini. Nggak bisa pakai parang pun keras ini, pakai pecangkul. Kalau basah lengket ya. Kalau basah lengket. Contohnya ini kalau basah ini ya, ini nggak basah. Tapi kalau pas kering seperti ini ya, ini contohnya ini. Ini belum kering betul, masih ada putih, ada hitam-hitamnya. Kalau sampai putih seperti ini, yang di situ itu. Yang deretan ini hampir putih. Itu susahnya tanah putih itu. Kendalanya ya. Nah ini rencana di sini mau ditanami apa Mas Hendrik? Ya, mungkin pas serai atau gitu. lah. Tapi kalau bisa Mas Hendrik yang seperti ini nggak usah dulu, ambil yang ini aja yang agak empuk-empuk seperti ini Mas Hendrik. Ini ya agak empuk, karena soalnya ya bukan apa ya. Tuh Kurang subur ya ini. iya, kurang subur. Cari yang empuk-empuk aja ya, pinggiran gitu nggak apa-apa. Pinggiran seperti ini kan. Nah sini tengahnya
Kalau tengahnya mungkin kalau serai bisa sih, kan kuat kalau serai. Serai agak sini mungkin. Agak pinggiran sini itu. Basah ya. Soalnya kerasnya minta ampun loh. Itu aja tanggul itu. Sana tanggul yang mana itu kan putih itu kayak batu itu. Iya. Memang tanahnya memang kayak gitu karakternya. Karakternya memang begini. Jadi di bawah itu keras, di atasnya memang ya kadang-kadang ada empuk-empuknya lah, ada sedikit gembur seperti itu. Jadi Mas Hendrik ini masih beraktivitas sore hari ini, sudah jam 6 nih kurang lebih. Mas Hendrik tetap beraktivitas ya, biarpun sedikit perkembangannya, tapi prosesnya ya bukan masalah begitu-begitu aja enggak, tapi di sini prosesnya itu memang luar biasa. Di sana saya videokan tadi, di sana kan nyata ya, saya lihat kemarin itu kayu di sana besar-besar, tapi sekarang sudah tidak terlihat lagi karena dibakar, dikumpulkan di sana. Jadi menurut saya ini prosesnya bukan mudah, tapi sangat luar biasa gitu loh. Karena nunggu nggak hujan dulu, Pak. Gimana mau bakarnya kalau hujan terus? Kalau hujan terus, jadi seperti itu. Dan kemarin memang kalau pas bulan puasa kan Mas Hendrik kan aktivitas tetap berkurang ya kan, berkurang, Pak. karena puasa, apalagi di sini cuaca panas seperti itu. Jadi mungkin begitu saja mengenai perkembangan di lahan pinjam pakai tempatnya Mas Hendrik di Transmigrasi Kalimantan Utara, Indonesia. Untuk saat ini alhamdulillah sekali daun bawang yang sudah ditanam sudah mulai terlihat hijau ya, tapi bukan royo-royo ya, tapi masih hijau. Saya di sini tetap akui jempol karena Mas Hendrik di sini memang petani pemula, tapi sudah bisa membuktikan seperti ini. Saya akui luar biasa. Belum tentu saya sendiri juga bisa seperti ini gitu loh. Tapi berkat kesabaran dan ketekunan Mas Hendrik, secara perlahan lahan mulai dibuka, yang lainnya yang di sini sudah mulai ditanam, jadi mulai membuka lagi di sana. Nah, seperti itu. Jadi ini masih ada, di sini ada 3 kulut, di sana masih ada 1 kulut yang Mas Hendrik belum tanami karena masih perlu bibit lagi, seperti itu. Baiklah teman-teman semuanya, mungkin begitu saja yang dapat saya kabarkan dari Transmigrasi UPT Sebungur di tempatnya Mas Hendrik ya, tempat lahan pinjam pakai di Transmigrasi Sebungur. Mungkin begitu saja yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.